Baik, di sini saya akan menjelaskan materi biofarmasetika mengenai sediaan rektal. Untuk topik bahasannya ada 4, yaitu yang pertama anatomi dan fisiologi rektum, yang kedua mekanisme absorpsi obat melalui mukosa rektal, yang ketiga faktor yang mempengaruhi absorpsi yaitu ada faktor fisiologis dan juga faktor fisikokimianya, dan yang terakhir yang keempat yaitu pengaruh basis supositoria yaitu lemak versus larut air terhadap laju pelepasan obat atau liberation. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, yang pertama teman-teman perlu mengetahui bahwa rute rektal merupakan jalur pemberian obat melalui mukosa rektum untuk menghasilkan efek lokal maupun sistemik, terutama ketika rute oral tidak memungkinkan, yang dalam perspektif biofarmasetika melibatkan proses LATME, yaitu liberation, absorpsi, distribusi, dan juga eliminasi. Nah, dengan tahap liberation dan absorpsi sebagai penentu utama bioavailabilitas, serta memiliki keunggulan menghindari sebagian first pass metabolism, namun tetap memiliki keterbatasan berupa luas permukaan, volume cairan rendah, dan variabilitas fisiologis yang menyebabkan absorpsi tidak selalu konsisten. Topik bahasan yang pertama yaitu anatomi dan fisiologi rektum. Untuk bagian yang pertama ada struktur dan luas permukaan. Jadi rektum merupakan bagian terminal dari usus besar dengan panjang sekitar 15-20 cm dan juga luas permukaannya sekitar 200-400 cm persegi tanpa adanya fili ataupun mikrofili. Nah, mukosa rektum dilapisi oleh epitel kolumnar sederhana yang tertutup lapisan mukus yang berfungsi sebagai pelindung tetapi juga bisa menjadi penghambat difusi obat. Untuk implikasi biofarmasetikanya, luas permukaan yang terbatas ini bisa menyebabkan kemampuan absorpsi rektum lebih rendah dibandingkan dari usus halus. Selanjutnya ada pH dan lingkungan rektum. Jadi pH rektum itu berkisar antara 7-8 dengan kapasitas buffer yang rendah, sehingga mudah dipengaruhi oleh formulasi obat yang diberikan. Nah, lingkungan rektum relatif stabil dan mempunyai aktivitas enzimatik yang rendah dibandingkan dengan saluran cerna bagian atas. Nah, derajat ionisasi obat sangat mempengaruhi kemampuan absorpsi melalui mukosa rektal. Dan yang berikut ada vaskularisasi. Jadi, rektum memiliki sistem vaskularisasi yang terdiri dari vena rectalis superior yang menuju ke sistem portal dan juga ada vena rectalis media dan inferior yang menuju sirkulasi sistemik. Distribusi ini memungkinkan sebagian obat itu yang diberikan itu akan dapat langsung ke sirkulasi sistemik tanpa melalui hati, dan bisa juga terjadi penghindaran parsial efek lintas pertama yang meningkatkan bioavailabilitas obat tertentu. Topik yang kedua yaitu mekanisme absorpsi obat melalui mukosa rektal. Jadi, absorpsi obat melalui mukosa rektal terutama berlangsung melalui mekanisme difusi pasif yang mengikuti gradien konsentrasi dari daerah yang konsentrasinya tinggi seperti lumen rektum ke konsentrasi rendah yaitu sirkulasi darah. Nah, proses ini dipengaruhi oleh hukum difusi atau hukum Fick di mana laju absorpsi bergantung pada luas permukaan absorpsi, ketebalan membran, koefisien difusi, serta perbedaan konsentrasi antara lumen dan darah. Selain itu, karakteristik mukosa rektum yang relatif sederhana dan minim enzim menyebabkan absorpsi lebih bergantung pada sifat fisikokimia obat dibandingkan dengan proses metabolisme lokal.
Nah, jadi untuk mekanisme absorpsinya punya dua jalur. Yang pertama itu jalur transseluler yang merupakan jalur utama absorpsi obat melalui mukosa rektum, di mana obat itu berdifusi langsung melewati membran lipid sel epitel. Mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh lipofilisitas dan derajat ionisasi obat. Jadi, obat yang bersifat lipofilik dan tidak terionisasi itu akan lebih mudah menembus membran sel. Selain itu, permeabilitas membran juga dipengaruhi oleh struktur lipid bilayer dan interaksi obat dengan komponen membran sehingga obat dengan keseimbangan lipofilik hidrofilik yang optimal, dia mempunyai tingkat absorpsi yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu ada jalur paraseluler atau jalur yang melalui celah antar sel epitel yang Selanjutnya, ada hambatan absorpsi pada mukosa rektal. Jadi, beberapa faktor fisiologis dapat menghambat proses absorpsi obat melalui mukosa rektum. Antara lain yang pertama ada lapisan mukus yang melapisi epitel rektum berfungsi sebagai pelindung, tetapi dia juga bisa menjadi penghalang difusi obat. Yang kedua, ada ketebalan membran epitel yang mempengaruhi jarak difusi obat menuju ke pelir darah. Yang ketiga, ada volume cairan rektum yang rendah, biasanya kurang lebih 1-3 ml yang membatasi proses disolusi obat. Dan yang terakhir itu ada viskositas lingkungan rektum yang dapat memperlambat pergerakan molekul obat. Nah, hambatan-hambatan ini menyebabkan laju absorpsi obat melalui rektum cenderung lebih lambat dan bervariasi dibandingkan dari rute oral. Dan yang berikut ada karakteristik umum mekanisme absorpsi. Jadi secara umum tidak terdapat sistem transportasi aktif yang signifikan pada mukosa rektum. Topik selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi absorpsi. Jadi ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan juga faktor fisikokimia. Yang pertama itu untuk faktor fisiologis. Yang pertama ada isi rektum atau feses. Jadi keberadaan feses dapat menghambat kontak langsung antara obat dengan mukosa sehingga akan menurunkan efisiensi absorpsi. Yang kedua itu adalah volume cairan rektum. Jadi volume cairan yang terbatas menyebabkan proses disolusi obat menjadi faktor pembatas utama untuk absorpsi. Yang ketiga itu adalah motilitas rektum. Jadi pergerakan rektum dapat menyebabkan distribusi obat tidak merata dan akan meningkatkan kemungkinan eliminasi sebelum absorpsinya itu terjadi secara optimal. Dan yang terakhir Yang berikut adalah faktor fisikokimia. Ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah kelarutan. Jadi obat harus berada dalam bentuk terlarut sebelum dapat diserap, sehingga kelarutannya akan menjadi faktor penting dalam absorpsi rektal. Yang kedua ada koefisien partisi atau biasa dikenal dengan lipofilisitas, di mana obat dengan keseimbangan lipofilik hidrofilik yang optimal akan lebih mudah untuk melewati membran mukosa. Yang ketiga adalah derajat ionisasi atau pKa. Nah, obat dalam bentuk tidak terionisasi lebih mudah berdifusi melalui membran lipid dibandingkan dengan bentuk yang terionisasi. Yang keempat adalah ukuran molekul dan partikel. Jadi, ukuran molekul yang kecil itu akan meningkatkan kemampuan difusinya, sedangkan ukuran partikel yang kecil bisa meningkatkan laju disolusi. Yang berikut atau yang terakhir adalah stabilitas obat. Jadi, stabilitas obat dalam lingkungan rektum penting untuk memastikan obat tetap aktif sebelum diabsorpsi.
Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Titik. Ini adalah beberapa topik yang terakhir, yaitu pengaruh basis supositorial lemak versus larut air terhadap laju pelepasan obat atau liberation. Jadi, dalam biofarmaseutika, liberation merupakan tahap pelepasan obat dari sediaan sebelum terjadi absorpsi. Yang pertama di sini adalah basis lemak atau lipofilik. Nah, basis lemak ini seperti cocoa butter akan meleleh pada suhu tubuh dan melepaskan obat melalui proses partisi ke cairan rektum. Obat yang bersifat hidrofilik lebih mudah dilepaskan dari basis ini, tapi ada juga kelemahannya, yaitu obat lipofilik cenderung tertahan dalam basis sehingga pelepasannya itu cenderung menjadi lebih lambat. Selanjutnya ada basis larut air atau biasa dikenal dengan hidrofilik. Nah, basis hidrofilik ini seperti EPG yang larut dalam cairan rektum dan juga melepaskan obat melalui proses disolusi. Obat lipofilik lebih mudah dilepaskan dari basis ini. Tapi untuk kelebihannya, pelepasan obatnya itu akan lebih stabil dan juga tidak tergantung pada suhu tubuh. Dan yang berikut ada prinsip interaksi obat dengan basis. Jadi, kecepatan pelepasan obat sangat dipengaruhi oleh afinitas obat terhadap basis. Obat akan lebih cepat dilepaskan jika dia memiliki afinitas rendah terhadap basis yang digunakan. Tapi untuk prinsip utamanya, pemilihan basis itu harus disesuaikan dengan sifat fisikokimia obat supaya bisa menghasilkan pelepasan yang optimal. Selanjutnya ada basis larut air atau biasa dikenal dengan hidrofilik. Nah, basis hidrofilik ini seperti EPG yang larut dalam cairan rektum dan juga melepaskan obat melalui proses disolusi. Obat lipofilik lebih mudah dilepaskan dari basis ini. Tapi untuk kelebihannya, pelepasan obatnya itu akan lebih stabil dan juga tidak tergantung pada suhu tubuh. Dan yang berikut ada prinsip interaksi obat dengan basis. Jadi, kecepatan pelepasan obat sangat dipengaruhi oleh afinitas obat terhadap basis. Obat akan lebih cepat dilepaskan jika dia memiliki afinitas rendah terhadap basis yang digunakan. Tapi untuk prinsip utamanya, pemilihan basis itu harus disesuaikan dengan sifat fisikokimia obat supaya bisa menghasilkan pelepasan yang optimal. Sebagai penutupnya, rute rektal merupakan alternatif penting dalam pemberian obat dengan keunggulan penghindaran parsial efek lintas pertama serta kemudahan penggunaan pada kondisi tertentu. Absorpsi obat melalui rektum dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan juga faktor fisikokimia yang kompleks serta sangat bergantung pada tahap liberation dan dari sediaan itu. Nah, pemilihan basis supositoria yang tepat menjadi faktor kunci dalam menentukan kecepatan pelepasan dan juga keberhasilan terapi pasien. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan.
Semoga video penjelasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.